Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3. Di sini kami akan menjelaskan apa itu algoritma DFS dan bagaimana langkah-langkah dalam melakukan pencarian di dalam pohon data. Sebelumnya di sini saya perkenalkan dulu anggota kelompok saya itu ada Muhammad Hamka, Muhammad Mahfuz Rahman, Visayas, dan Wahyu Setiawan Saura. Di sini saya akan menjelaskan mengenai definisi daripada DFS. Jadi, DFS adalah algoritma pencarian yang digunakan untuk menjelajahi atau mencari semua simpul dalam graf atau struktur data berpohon. DFS mengambil pendekatan berbasis tumpukan, mengunjungi satu simpul sejauh mungkin sepanjang jalur sebelum mundur, dan menjelajahi jalur alternatif. Algoritma ini umumnya digunakan dalam pemecahan masalah seperti mencari jalur terpendek dan mengidentifikasi komponen terhubung dalam graf dan pencarian dalam struktur data pohon. Nah, jadi yang dimaksud struktur data berpohon itu adalah seperti ini, teman-teman. Gambarnya itu seperti ini, ya. Ini terdiri dari beberapa node, yaitu node B, C, D, dan mungkin teman-teman bisa lihat di sini. Untuk alur daripada untuk kita mencari nilai goals akan dijelaskan oleh teman saya atas nama Wahyu Setiawan Saura. Kepada saudara Wahyu, saya persilahkan. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, yaitu Sayas. Jadi, node A kita masukkan ke dalam list node. Kemudian, node A kita pindahkan ke expand node. Kita lihat apakah expand node mempunyai turunan. Eh, dari gambar tersebut kita bisa lihat bahwa node A mempunyai turunan yaitu node B, C, dan D. Kemudian node B kita pindahkan ke expand node. Kita lihat apakah B merupakan goals atau bukan. Jadi jawabannya itu B bukanlah goals. Kemudian kita lihat apakah B mempunyai turunan atau tidak. Jadi B mempunyai turunan yaitu node E, F, C, dan D. Kemudian node E kita pindahkan ke expand node. Kemudian kita lihat apakah node E merupakan goals atau bukan. Jadi jawabannya itu node E bukanlah goals. Kemudian kita lihat apakah node E mempunyai turunan atau tidak. Jadi node E tidak mempunyai turunan. Kemudian kita kembali ke node F. Jadi node F yang berada di node list kita pindahkan ke expand node. Kita lihat apakah node F merupakan goals atau bukan. Jadi jawabannya itu node F bukanlah goals. Kemudian kita lihat apakah F mempunyai turunan atau tidak. Jadi kita bisa lihat F mempunyai turunan yaitu K, K, L, C, dan D. Kemudian node K yang berada di list node kita pindahkan ke expand node, di mana kita di mana kita lihat apakah node K mempunyai goals atau tidak. Jadi jawabannya tidak karena K tidak karena K bukan goals. Kemudian kita lihat apakah K mempunyai turunan atau tidak. Ya bisa kita lihat K tidak mempunyai turunan. Maka kita kembali ke node L. Selanjutnya kita ke node L. Node L yang berada di list node kita pindahkan ke expand node. Kemudian kita lihat apakah node L merupakan goals atau bukan. Jadi jawabannya L bukanlah goals.
Kemudian kita lihat apakah L mempunyai turunan atau tidak. Jadi di sini kita bisa lihat L mempunyai turunan yaitu S, T, C, dan D. Kemudian note S yang berada di list note kita pindahkan ke expand note. Kemudian kita lihat apakah S mempunyai goals atau tidak. Jadi jawabannya di sini S tidak mempunyai goals. Kemudian kita lihat apakah S mempunyai turunan atau tidak. Jadi bisa kita lihat sini S tidak mempunyai turunan. Kemudian kita pindah ke note selanjutnya yaitu note T. Note T yang berada di list note kita pindahkan ke expand note. Kemudian kita lihat apakah note T mempunyai goals atau tidak. Jadi kemudian kita lihat apakah eh, note T mempunyai turunan atau tidak. Jadi kita bisa lihat di sini note T tidak mempunyai turunan. Eh, Mungkin itu dari saya. Selanjutnya akan serahkan kepada teman saya untuk menjelaskan yang selanjutnya. Saya persilakan kepada saudara Mahfuz. Baik, di sini saya akan melanjutkan uh, penjelasan dari Wahyu Setiawan Saura, yaitu proses dari algoritma DFS. Tadi sudah sampai ke node T. Karena node T bukan goals, jadi node listnya itu C dan D. Kemudian dia akan kembali lagi ke A, kemudian dia akan mengecek ke C terlebih dahulu. Di sini tulis C, masukkan ke expand node. Karena C bukanlah goals atau C adalah not goals, jadi kita akan turun ke bawah. Kemudian node listnya adalah G, H, dan D. Kemudian G masukkan ke expand node. Karena G bukanlah goals, jadi node listnya, karena G itu adalah child atau punya anak, jadi node listnya adalah MNHD. Kemudian kita akan turun lagi ke M, ke node M, masukkan ke expand node. Karena M bukanlah goals, kemudian kita akan melanjutkan pemeriksaannya lagi ke U, di mana M ya node listnya yaitu U, V, N, H, D, U, V, N, H, dan D. Kemudian kita cek ke U, karena U bukanlah goals. Setelah dimasukkan expand node, U bukanlah goals, node listnya adalah V, N, H, D. Kemudian kita akan memeriksa ke V, karena U sudah tidak mempunyai turunan atau child, jadi kita ke seberangnya yaitu V. Karena V juga bukan goals, jadi node listnya adalah N, H, D. Kita akan kembali ke N. Karena N bukanlah goals, namun N memiliki anak yaitu W, jadi node listnya adalah W, H, D. Kemudian kita lanjutkan turun ke node W, masukkan ke expand node. Karena W bukanlah goals, jadi langkah selanjutnya adalah masukkan node list yaitu C kecil, D kecil, H, dan D. Ini C, D, H, D. C kecil ya. Kemudian sini kita akan memeriksa si C kecil. Masukkan dia ke expand node. Karena C bukanlah goal dan tidak mempunyai keturunan, jadi kita akan beralih ke node selanjutnya yaitu D. Dan expand node-nya adalah D, H, D. Kemudian kita cek ke D kecil ini. Karena dia tidak punya turunan, berarti listnya ke list baru, yaitu H dan D.
dan D bukanlah goals, jadi akan kembali ke atas dan akan dimulai dari hal lagi. Nah, pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Muhammad Hamkah. Baik, saya akan melanjutkan dari penjelasan Mahfuz. Langsung saja kita langsung ke notelist pertama yaitu H. Apa kita akan cek notelist H ini adalah goals atau bukan? Notelist H ini bukan Z, jadi bukan goals. Lalu kita akan mencek apakah note H ini memiliki keturunan. Jawabannya iya, karena notelist H ini memiliki keturunan O, maka kita akan menambahkan di notelist O, menambahkan di notelist O dan D. Oke, selanjutnya kita akan masuk di notelist pertama yaitu O. Kita akan cek notelist O ini adalah goals atau bukan. Notelist O ini bukan goals karena O bukan Z. Jadi kita buat keterangan note O itu bukan goals. Lalu kita akan mengecek notelist O ini memiliki keturunan atau tidak. Notelist O ini memiliki keturunan yaitu X, Y. Oke, selanjutnya kita akan masuk di notelist pertama yaitu X. Kita akan mencek notelist X ini memiliki adalah goals atau bukan. Jawabannya tidak, karena note X ini bukan Z. Jadi kita masukkan di sini bukan goals. Lalu kita akan mencek apakah note X ini memiliki keturunan atau tidak. Jawabannya tidak ada. Langsung saja kita masuk ke notelist pertama yaitu Y. Kita lanjut, kita cek notelist Y ini adalah goals atau bukan. Jawabannya tidak, karena note Y ini bukan Z. Selanjutnya kita akan mencek note Y ini memiliki keturunan atau tidak. Note Y ini memiliki keturunan yaitu E kecil dan Z. Selesai dari sini, kita langsung masuk ke notelist pertama yaitu E. Apakah E ini adalah Z? Jawabannya bukan. Karena berarti E kecil ini bukan goals. Selanjutnya, jadi yang tersisa adalah note Z dan D. Sebelumnya kita akan mencek note E memiliki keturunan atau tidak. Jawabannya tidak ada. Jadi yang tersisa adalah note Z dan note D. Langsung saja kita masuk ke note Z. Apakah note Z ini adalah goals? Jawabannya iya, karena Z adalah Z. Jadi untuk mencapai note Z ini dia melalui note C, note H, note O, dan note Y untuk mencapai note Z. Jadi untuk mencapai goals dia akan melalui note A, terus note C, lalu note H, terus note O, lalu note Y untuk mencapai goals Z. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf atas kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.